Selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya pada rangkaian acara technical meeting kali ini. Sebelumnya, mewakili seluruh tim panitia sama teman-teman dalam 2023, bukan Kabupaten Tasikmalaya menjadi desa wisata yang unggul dan berkualitas. Bagi teman-teman yang telah hadir, dipersilahkan untuk mengisi presensi atau daftar kehadiran melalui link yang tersedia pada kolom komentar. Dan demi kelancaran acara, teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Sebelum kita memasuki kegiatan utama, mari kita dengarkan sambutan dari salah satu kolaborator kita yang turut hadir pada malam hari ini, yaitu Kang Ajat, selaku Koordinator Patriot Desa Jawa Barat. Silahkan kepada Kang Ajat untuk menyampaikan sambutannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rekan-rekan mohon konfirmasi apakah suaranya terdengar dengan jelas? Aman, Pak. Aman ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. Tapi mukanya nggak kelihatan, Pak. Kita coba nyalain ya, Kang. Mohon izin, ini agak tadinya khawatir sinyalnya tidak stabil karena sedang berada di pelosok Bojong Gambir ini. Tapi mudah-mudahan aman lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Kang Ervan dan kawan-kawan kolaborator semuanya, teman-teman panitia, Teh Syafira dan kawan-kawan, serta rekan-rekan ini dari desa-desa, termasuk berintegrasi dengan badan usaha milik desa, membuat produk-produk wisata, dan kemudian mendaftarkan produk wisatanya ke dalam platform yang sudah dibuat oleh tim atau kawan kita dari Katara yang dipimpin oleh Kang Ervan. Semoga ke depan pariwisata di Tasikmalaya bisa mempunyai brand tersendiri, kemudian bisa membuka cara pandang masyarakat pada umumnya bahwa di Tasik itu memiliki banyak potensi yang hari ini sedang coba kita kembangkan secara kolaboratif. Mungkin ini sebagai pengantar saja. Hatur nuhun Kang Ervan dan rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam technical meeting kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga prosesnya menyenangkan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Syafira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ajat untuk sambutannya. Sebelumnya ada permohonan maaf dari Ibu Suci selaku Kepala Bidang Pariwisata di Sporpora Kabupaten Tasikmalaya karena berhalangan hadir pada kegiatan technical meeting malam ini. Namun beliau mengirimkan video sambutannya. Sebentar, saya coba untuk play dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Ervan selaku Direktur Katara Travel dan beserta jajarannya yang saya hormati dari Patriot Desa serta orang lokal peserta kompetisi paket wisata yang masih alhamdulillah kita terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, yaitu pada acara technical meeting untuk pelaksanaan kompetisi paket pariwisata. Saya berharap mudah-mudahan saya ulangi, saya sangat mengapresiasi. Yang pertama, saya akan mengapresiasi dan berterima kasih
kepada panitia dan juga kepada peserta yang ikut mendukung dan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mudah-mudahan nanti hasil kompetisi ini bisa dijadikan untuk bahan pemasaran pasar wisata, khususnya desa-wisata di Kabupaten Tasikmalaya melalui pengelola lokal dengan wisata berbasis aktivitas yang ada di desa. Mudah-mudahan bisa luas, terkenal oleh masyarakat seluruh Indonesia, masyarakat dunia, mudah-mudahan agar kita bisa mendatangkan, menghadirkan wisatawan, tamu untuk mengunjungi Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan kawan lokal nanti dengan adanya teknik kami ini makin bisa memahami untuk melaksanakan kompetisi, untuk melaksanakan tahap selanjutnya. Mudah-mudahan sukses dan bisa mensukseskan program ini. Itu saja, mohon maaf. Ini secara video saja karena masih dalam perjalanan. Ini jangan panggil nih. Kita doanya ya semuanya. Saya ini lagi capek-capek, nggak tahu habis nangis atau apa ya. Nggak tahu ini mengungkap gitu, tapi tetap kuat, tetap semangat. Kawan lokal tetap ya, mudah-mudahan makin sukses. Program-program makin sukses semuanya. Mudah-mudahan saya doakan semuanya bisa menang kompetisi ini. Semuanya bisa menang nanti dapat dari Kang depan. Gitu ya. Terima kasih. Berikut sambutan dari Ibu Suci yang masih dalam perjalanan dan kebetulan belum bisa hadir pada kegiatan technical meeting pada malam ini. Nah, baik teman-teman, peserta kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu beberapa informasi terkait teknis serta timeline terbaru rangkaian kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya 2023. Pertama, saya akan memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan terkait produk paket wisata yang perlu teman-teman buat. Produk yang diperlombakan ini adalah paket wisata berbasis kegiatan yang dirancang bertujuan memberikan pengalaman unik bersama warga lokal untuk wisatawan dengan hobi, minat, atau kearifan lokal yang dibalut dengan keramahan warga serta suasana pedesaan yang asri dan alami, sehingga wisatawan merasa seperti pulang ke kampungnya sendiri. Paket wisata tersebut akan menjadi daya tarik dan pembeda dengan daerah lain dalam menikmati pengalaman berwisata di Kabupaten Tasikmalaya, karena produk yang akan dihasilkan lebih mengutamakan unsur manusia dibandingkan tempat. Adapun ketentuan umum atau hal-hal yang harus ada di dalam rancangan paket wisata tersebut, diantaranya adalah pertama, judul paket wisata, yang kedua, deskripsi paket wisata, yang ketiga, highlight atau kegiatan utama, yang keempat, wisata, 8, tata tertib peserta wisata, dalam artian yang harus dan yang tidak boleh dilakukan, 9, perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta, 10, daftar pertanyaan yang mungkin diajukan atau FAQ, 11, foto sesuai ketentuan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap terkait ketentuan umum yang saya sebutkan tadi, nanti akan kita berikan file panduan yang dapat teman-teman download ya. Di sana akan tercantum link yang mengarahkan ke video pembahasan langkah mudah membuat paket wisata yang mencakup seluruh aspek ketentuan umum yang tadi. Selanjutnya ada ketentuan khusus produk paket wisata. Nah, paket wisata yang didaftarkan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, paket wisata bersumber dari aktivitas sehari-hari warga di desanya. Yang kedua, judul paket wisata dibuat semenarik dan sekreatif mungkin, sesuai dengan konten yang ditawarkan. Jadi, jangan sampai judulnya sudah menarik, tapi ternyata nggak nyambung sama kegiatan paket wisatanya gitu ya. Yang ketiga,
paket wisata ini dibuat dengan durasi 2 jam, 4 jam, 6 jam, atau 8 jam dengan start point di desa masing-masing. Jadi meskipun nanti wisatawannya datang dari luar kota, tapi dalam kegiatan paket wisata yang ada teman-teman buat ini cukup dimulai dari desa tersebut. Yang keempat, paket wisata yang dibuat wajib mengandung salah satu atau lebih kategori berikut. Kategori pertama ini adalah petualangan atau adventure. Adventure ini contohnya seperti hiking, rafting, ekspedisi penjelajahan, dan yang lain-lain. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani atau wellness. Contoh kegiatan seperti ini seperti meditasi, makanan sehat, jamu-jamuan, pijat tradisional, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada kategori wisata ekologis atau ekoturism. Untuk kategori ini mengutamakan aspek konservasi alam, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat. Contohnya seperti wisata pemandangan, wisata kebudayaan, dan yang lain-lain. Kategori selanjutnya adalah anak-anak atau keluarga. Jadi, kegiatan wisata ini ramah anak-anak atau kids friendly dan juga bisa dilakukan bersama keluarga. Kategori selanjutnya ada seni dan tradisi. Contohnya adalah tarian-tarian tradisional, menganyam, dan banyak yang lainnya. Kategori selanjutnya adalah kegiatan sosial berdampak atau impact. Artinya ada sesuatu yang dihasilkan atau memiliki dampak manfaat bagi lingkungan. Kategori selanjutnya adalah olahraga atau sport gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada produk teman-teman yang mencakup dari lebih dari satu kategori, misalnya nanti ada rafting atau hiking, itu akan bisa masuk ke adventure masuk, ke sport masuk, ekoturism juga masuk. Itu nggak apa-apa. Yang penting masuk minimal salah satu dari kategori yang saya sebutkan tadi. Nah, ketentuan selanjutnya, paket wisata yang ditawarkan harus mengandung kriteria sebagai berikut. Kriteria pertama ada keahlian. Artinya, ada keterampilan yang bisa diajarkan kepada wisatawan. Yang kedua, eksklusif. Artinya, hal ini tidak mudah ditemukan oleh orang lain gitu ya. Dan terakhir ada koneksi, di mana wisata teman-teman ini bisa mengajak orang-orang untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi ada komunikasinya gitu. Ketentuan selanjutnya, harga dibuat berdasarkan jumlah peserta wisata mulai dari 1 sampai 10 orang. Jadi kalau misalnya wisatawannya 1 orang harganya berapa, 2 orang berapa, 3 orang berapa, seterusnya sampai 10 orang. Lalu, paket wisata harus sudah termasuk transportasi, mau itu mobil, motor, sepeda, andong, beca, atau yang lain-lain, kecuali kalau misalnya wisata ini walking tour atau jalan kaki gitu ya. Yang kedua ada konsumsi, itu termasuk makan, snack, dan sebagainya. Yang ketiga, tiket masuk, jika ada. Yang keempat, kalau lokal atau pemilik paket wisata ini. Yang kelima, fasilitas lainnya, yang artinya harga paket wisata teman-teman ini sudah all in gitu. Jadi nantinya wisatawan tidak ada biaya-biaya tambahan gitu, karena sudah termasuk semuanya. Ketentuan selanjutnya adalah melampirkan minimal 5 foto kegiatan aktivitas. Foto-foto tersebut ini harus menggambarkan kegiatan yang mengandung unsur, pertama ada orang, jadi maksudnya ada unsur manusianya, misalnya ada tangan yang lagi bikin sesuatu, ada yang bikin menganyam, gitu, atau ada seseorang yang lagi ketawa, lagi berinteraksi, seperti itu. Yang kedua, ada komposisi. Maksudnya, pada gambar tersebut, fokuskan pada kegiatan yang sedang dilakukan. Gitu. Jadi, fotonya bisa menggambarkan aktivitas yang akan dilakukan pada paket wisata teman-teman. Selanjutnya ada persyaratan teknis dari foto tersebut ya. Yang pertama harus terang, jelas, dan memiliki warna. Jadi nggak black and white. Selanjutnya, menjelaskan aktivitas secara detail. Tidak boleh menampilkan orang yang sedang berpose atau sedang selfie. Ada orangnya nggak apa-apa, tapi sedang natural gitu. Jadi nggak lagi pose, nggak lagi selfie. Selanjutnya, tidak boleh diedit dengan filter, teks, gambar, logo, atau kolase. Selanjutnya, tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan kekerasan, dan tidak boleh mengandung
atau menggunakan foto yang memiliki hak cipta. Jadi foto ini harus milik teman-teman sendiri gitu ya. Selanjutnya, membuat video presentasi atau teaser dari paket wisata tersebut dan diunggah ke channel YouTube-nya masing-masing. Nantinya, link video yang udah diunggah ke YouTube teman-teman dilampirkan saat mengunggah paket wisata ke website kawan lokal. Untuk videonya sendiri ini durasinya maksimal 5 menit. Gitu. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang aspek penilaian. Penilaian paket wisata didasarkan oleh aspek-aspek berikut. Yang pertama, judul paket wisata yang menarik. Yang kedua, kesesuaian paket wisata dengan tema, ketentuan umum, dan ketentuan khusus. Yang ketiga, detail informasi yang disampaikan. Artinya semakin detail akan semakin baik. Yang keempat, rencana anggaran biaya. Yang kelima, pengemasan dan penjelasan paket wisata ini meliputi seluruh poin pada ketentuan umum, serta menguasai informasi terkait aktivitas dan daya tarik yang ada di paket wisata. Yang keenam, teknik presentasi meliputi A. Penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Ketentuan waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. C. Cara penyampaian, ini termasuk gestur, intonasi, dan eye contact. Keempat, ada gagasan. Harus kreatif, komunikatif, dan juga persuasif. Kelima, ada grooming atau penampilan. Selanjutnya, ketangkasan peserta dalam menjawab pertanyaan dari Dewan Juri pada saat presentasi. Poin selanjutnya mengenai tentang pelanggaran. Peserta dianggap melakukan pelanggaran dan berujung pada diskualifikasi apabila melakukan hal-hal tersebut. 1. Mengambil, menjiplak, atau meniru paket wisata orang lain yang sudah dibuat. Yang kedua, tidak hadir pada saat technical meeting. Nah, jadi teman-teman sebagai pengingat, tolong diisi link presensi atau daftar hadir yang panitia kirimkan di kolom komentar. Kalau misalnya linknya tidak bisa langsung diklik, boleh di copy paste aja dulu gitu ya. Dan yang terakhir, tidak hadir atau datang terlambat pada saat pelaksanaan presentasi atau pada saat grand final. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan timeline terbaru dari kegiatan kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya 2023. Waktu untuk upload produk wisata ke website www.kawanlokal.com diperpanjang hingga 28 April 2023 dan dipilih 10 besar pada 29 April 2023. 10 peserta terpilih nantinya akan mempresentasikan produk wisatanya pada saat grand final yang akan dilaksanakan pada 6 Mei 2023. Nah, saya akan memaparkan sedikit perihal penjurian dan penetapan pemenang. Beberapa hal yang berkaitan dengan penjurian dan penetapan pemenang adalah sebagai berikut. 1. Peserta diseleksi menjadi 10 finalis untuk melakukan presentasi di hadapan para juri pada acara grand final. Yang kedua, peserta menyiapkan 5 produk terbaik yang akan dipresentasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman satu bumdes memiliki 7 produk, cukup diambil 5 yang paling baik gitu ya, yang paling wah patut dibanggakan gitu. Dan yang ketiga, finalis diberikan waktu presentasi selama 5 menit per produk. Jadi kalau misalnya satu peserta atau satu bumdes ini membawakan 5 produk terbaiknya dikali 5 menit, berarti waktunya 25 menit. Yang keempat, penilaian kompetisi ini dilakukan oleh juri profesional yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Kelima, pemenang akan dipilih sebanyak 3 peserta atau 3 bumdes yang akan ditentukan melalui keputusan dan pertimbangan juri berdasarkan hasil perolehan nilai serta bersifat objektif, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 6 Mei 2023 saat penutupan kompetisi. Selama masa upload produk dari tanggal 15 Maret hari ini hingga 28 April 2023 akan ada pelatihan bagi peserta yang membutuhkan. Jadi untuk teman-teman yang kiranya membutuhkan pendampingan lebih lanjut, dipersilakan untuk menghubungi kami.
untuk BUMDes yang SK-nya masih dalam proses, tidak perlu khawatir karena masih ada waktu hingga 28 April. Selama bulan puasa juga akan diadakan pertemuan seperti ini dengan materi-materi yang berkaitan dengan kompetisi. Jadi masih banyak waktu untuk teman-teman memperbaiki produknya supaya sesuai dengan ketentuan. Kami juga akan memberikan informasi-informasi lebih detail lainnya melalui sosial media Kawan Lokal. Teman-teman boleh follow Instagram @kawanlokal atau ada juga TikTok dan YouTube karena setiap informasinya akan di-share di sana gitu ya. Sekian informasi terkait teknis kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang akan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai brosur yang baik atau brosur yang bagus oleh Kang Roni Fitra. Kepada Kang Roni, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa bertemu ya, walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita semua gitu ya. Tuh. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bisa hadir malam ini. Ada dari teman-teman panitia, dari teman-teman peserta juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dari hal-hal yang baik yang selanjutnya akan kita laksanakan selama rangkaian kompetisi paket wisata ini. Nah, untuk melengkapi pertemuan kita malam hari ini, saya diamanatkan oleh tim panitia untuk menyampaikan materi terkait penyusunan atau penciptaan sebuah brosur yang baik atau brosur yang bagus. Nanti akan kita sampaikan. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, khususnya teman-teman peserta, bahwa brosur itu adalah salah satu materi yang nantinya akan harus dibuat oleh teman-teman peserta. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka melengkapi kebutuhan untuk jualannya, atau bisa dikatakan sebagai tools atau juga tool selling gitu kan istilahnya. Karena nantinya akan kita gunakan adalah platform digital berupa website ya, kawanlokal.com, dan di sana tentu membutuhkan yang namanya brosur, sehingga harapan kami teman-teman di sini bisa mempersiapkan atau membuat brosur itu secantik mungkin, sebaik mungkin kan gitu istilahnya. Supaya apa? Supaya paket wisata yang nanti teman-teman buat itu bisa menarik perhatian pengunjung website kawanlokal.com. Nah, di sini akan saya sampaikan karena waktunya tidak terlalu lama, hanya 10 menit saja. Harapannya ini hanya sekedar jadi pemantik saja untuk kita belajar lebih detail lagi ke depan, gitu kan. Nah, di sini judul yang saya angkat adalah brosur yang baik atau brosur yang bagus, gitu ya. Karena seringkali istilah-istilah seperti ini deh semacam saru atau ngeblur gitu ya istilahnya, gitu. Sebentar. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis atau mendalam gitu ya. Nah, sebelum teman-teman mempelajari lebih dalam terkait brosur atau mungkin ada istilah lain yaitu flyer, atau misalkan teman-teman juga mengenalnya dengan istilah poster, itu kurang lebih serupa tapi memang tak sama. Tetapi secara fungsi harus dipahami bahwa itu semua adalah salah satu tools dalam berjualan atau pemasaran yang harus teman-teman siapkan dalam rangka menjual produk paket wisata yang teman-teman buat. Nah, sebelumnya teman-teman harus pahami ada 3 hal atau 3 kelompok ya, yang harus teman-teman pahami di sini sebelum pada akhirnya mempelajari lebih detail lagi, yaitu ada mindset, ada skill set, dan tool set.
Jadi dalam membuat sebuah flyer atau brosur atau poster yang baik, teman-teman harus paham dulu ranah pola pikirnya itu seperti apa, kemudian skill apa yang harus dimiliki, kemudian peralatan apa saja yang harus teman-teman persiapkan. Gitu. Yang pertama, dari sisi mindset, teman-teman harus paham bahwa brosur atau flyer atau poster yang teman-teman buat itu merupakan sebuah karya seni ya, gitu. Nah, karya seni yang harus teman-teman pahami di sini, terutama seni rupa gitu ya, ada dua kategori, yaitu yang pertama adalah seni rupa pakai, atau itu untuk diciptakan, untuk dinikmati dan memiliki kegunaan. Yang kedua ada seni rupa murni. Nah, di mana seni rupa murni ini hanya diciptakan untuk dinikmati saja gitu. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini ya, sebelum pada akhirnya teman-teman nanti belajar terkait penggunaan aplikasinya, kemudian dan segala macamnya, teman-teman harus pahami bahwa membuat brosur karena sesuai dengan tujuannya adalah tujuan untuk jualan gitu ya istilahnya, memiliki kegunaan untuk menarik perhatian calon customer kita. Maka kalau kita kelompokkan atau kategorikan di sini, brosur ini masuk ke kategori seni rupa pakai, gitu kan? Sehingga teman-teman tidak hanya cukup membuat brosur itu bagus, gitu ya. Apalagi bagusnya teh menurut penilaian pribadi. Nah, tapi kalau misalkan kita arahnya adalah ke kegunaan, maka teman-teman harus perhatikan beberapa hal di sini nantinya, gitu kan? Yang berkaitan dengan gimana caranya supaya brosur yang kita buat itu bukan sekedar enak dilihat, tetapi mudah dipahami, mudah dimengerti, dan ujungnya adalah menarik perhatian calon customer kita untuk pada akhirnya mereka mau bertransaksi, mau menggunakan paket wisata yang kita jual, seperti itu. Oke, teman-teman masih bisa lihat slide presentasi saya? Kecil, Kang. Boleh di reshare aja. Di stop dulu, baru di share lagi. Oke, sebentar. Terlalu merumek, Pak. Merumek. Adakah? Sudah aman, Kang. Aman ya? Lebih besar? Lebih jelas? Sudah, Kang. Sudah jelas. Nih, kita lanjut ya. Masih di tahapan membenahi mindset dulu atau pola pikir teman-teman sebelum pada akhirnya teman-teman membuat brosur atau flyer atau poster. Nah, jadi kembali saya tegaskan bahwa brosur ini adalah salah satu seni rupa yang nantinya harus memiliki kegunaan. Jadi tidak hanya cukup bagus, tapi juga harus memiliki fungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, setelah teman-teman paham hal tadi terkait mana yang disebut dengan karya seni rupa pakai dan karya seni rupa murni, sebelum pada akhirnya teman-teman nanti mempersiapkan atau membuat yang namanya poster atau brosur atau flyer. Nah, di sini teman-teman harus paham ada komponen yang harus disiapkan dalam rangka membuat brosur ya, gitu. Atau ini sebenarnya lebih ke general membuat sebuah karya desain sih sebenarnya. Tetapi nanti kita aplikasikan ke brosur. Komponen yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada, teman-teman harus paham dalam sebuah desain itu ada yang namanya garis, ya itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ada berbagai macam garis yang nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, kemudian ada bentuk yang mungkin teman-teman pahami, ada segitiga, ada persegi panjang, ada bulat. Itu adalah bentuk yang mana dari bentuk-bentuk tadi itu bisa dikombinasikan, bisa menghasilkan sebuah bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada warna istilahnya ya.
warna di sini itu juga sama, nanti disesuaikan dengan tema, ya. Jadi bukan hanya disesuaikan dengan kebutuhan, tapi disesuaikan dengan tema. Nah, berkaitan dengan warna, harus dipahami juga bahwa kalau nanti suatu saat teman-teman menggunakan yang namanya software desain gitu ya, ada beberapa, ada Corel, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator dan sebagainya. Ketika teman-teman nanti akan memilih warna, nanti biasanya akan disuguhkan ada dua pilihan. Apakah mau menggunakan skema CMYK atau RGB ya, atau RGB gitu. Nah, kalau kebutuhannya untuk mencetak ya, nanti brosurnya atau posternya atau misalkan flyernya mau teman-teman cetak di percetakan, itu harus menggunakan settingan warna CMYK ya, karena itu menyesuaikan dengan settingan warna yang ada pada printer ya. Kalau teman-teman punya printer di rumah, boleh diperhatikan, biasanya kalau ngisi tinta itu kan ada 4 warna. Nah, ada cyan, magenta, yellow, dan kilo atau hitam. Itu otomatis ketika outputnya adalah printer atau dicetak, itu harus menggunakan settingan CMYK. Kalau teman-teman memaksakan menggunakan RGB kemudian nantinya akan dicetak, itu pasti akan ada warna yang missing, seperti itu. Nah, kemudian selain CMYK, teman-teman juga nanti akan menemukan settingan warna RGB atau RGB. Nah, biasanya RGB ini hanya untuk dipergunakan ketika teman-teman menggunakan atau membuat brosur atau poster atau flyer yang publikasinya hanya menggunakan screen digital saja. Contohnya apa? Contohnya hanya dinikmati atau dilihat atau diakses via atau misalkan via televisi atau screen TV, LED, LCD dan sebagainya, atau misalkan via PC atau laptop. Nah, itu hanya cukup menggunakan settingan screen RGB. Nah, ini tolong nanti disesuaikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalaupun misalkan mau dicetak dan mau ditampilkan di layar, nah berarti otomatis teman-teman harus membuat 2 versi nantinya. Mana yang versi untuk cetak, mana yang versi untuk ditampilkan di screen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian warna yang harus diperhatikan di sini adalah kenapa saya tandai sesuai tema. Karena nanti teman-teman harus sesuaikan tuh. Biasanya kalau tema-tema tertentu, contoh nih, hal yang terkait dengan pertanian misalkan, itu biasanya kurang lebih warnanya itu kalau nggak hijau, agak hijau tua, ada kuning-kuningnya segala macam. Kalau yang berbau-bau laut, air segala macam, itu biasanya menggunakan warna-warna yang dari keluarganya biru kan gitu. Nah, begitu pun untuk tema-tema lainnya itu disesuaikan supaya apa? Supaya nanti si audiensnya atau si viewersnya itu bisa dengan cepat memahami brosur itu brosur apa sih temanya. Gitu. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi harus disesuaikan kalau untuk tujuan tertentu. Ya. Nah, karena di sini kita bikin sebuah karya desain yang memang diperuntukkan untuk tujuan tertentu, otomatis kita yang harus menyesuaikan. Jangan hanya sekedar berpikir bahwa ini bagus desain atau warnanya sesuai dengan selera kita, jangan. Gitu. Jadi targetkan dulu siapa calon audiens kita, target audiens kita, maka sesuaikan warna yang sesuainya itu apa, paling sesuainya apa. Ya, itu yang ketiga terkait warna. Kemudian yang keempat terkait ilustrasi itu gambar. Nah, di sini ini salah satu komponen yang mungkin bisa dikatakan penting ya, terutama untuk membuat poster atau brosur atau flyer kawan lokal. Nah, karena ini akan mencitrakan apa sih yang akan kita jual, aktivitas apa yang akan kita jual. Nah, di sini saran dari kami, teman-teman tampilkan gambar atau ilustrasi ya. Jadi bisa bentukannya foto atau bisa bentukannya itu ilustrasi, gambar vektor atau misalkan semacam lukisan seperti itu. Itu yang berkaitan dengan aktivitas ya. Aktivitas apa? Aktivitas dari kawan lokal yang sendiri yang akan dijual. Misalkan aktivitas apa? Misalkan paket ngurak gitu ya. Jadi foto orang lagi ngurak gitu, foto orang yang lagi misalkan ada di pinggiran sawah kayak gitu kan.
Nah, itu yang relate dengan atau sesuai dengan produknya, gitu, seperti itu. Atau misalkan kalau teman-teman yang mau dijual itu adalah lebih ke sosok dari kawan lokalnya, itu berarti si persona kawan lokalnya yang harus ditonjolkan. Sosok persona kawan lokalnya. Foto kawan lokal yang sedang beraktivitas itu. Jangan diwakilkan ke foto orang lain, tetapi foto si kawan lokalnya langsung gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, komponen yang paling penting salah satunya adalah teks ya. Jadi teks di sini ini jelas gitu kan, istilahnya harus sesuai dengan judulnya. Kalau judulnya apa ya apa. Gitu kan istilahnya. Dan itu dalam menentukan jenis hurufnya itu juga harus disesuaikan dengan temanya. Karena ada beberapa jenis huruf itu yang kelihatannya bagus, menarik, tetapi pas masuk ke satu tema itu nggak masuk. Contohnya ada beberapa jenis huruf yang sangat karakternya itu kuat gitu. Contohnya karakter-karakter huruf yang biasa digunakan untuk produk-produk yang target marketnya itu adalah misalkan anak-anak. Itu biasanya semacam jenis-jenis komik dan sebagainya. Ketika digunakan untuk hal-hal yang sifatnya formal itu tidak sesuai misalkan. Nah, penyesuaian itu juga harus diperhatikan ya oleh teman-teman. Jadi penentuan hurufnya, kemudian penempatan, gitu kan istilahnya. Itu juga harus disesuaikan. Itu apalagi ini disesuaikan dengan tema aktivitas yang nanti teman-teman akan jual. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, komponen yang juga harus diperhatikan itu adalah ruang, gitu ya. Di sini akan saya langsung kerucutkan terkait ruang ini, karena tujuannya untuk distribusinya adalah website nanti kawanlokal.com, maka teman-teman ketika membuat desain ini nanti disesuaikan. Ada yang disebutkan aspek rasio, itu banding 5. Kalau keukuran, kalau misalkan teman-teman pakai Corel, Adobe Illustrator, atau Photoshop, atau Canva, nanti teman-teman setting dengan aspek rasio 4:5, atau ukuran 1080 piksel kali 1350 piksel. Seperti itu maksimal ya. Itu standarnya ya. Di atas dari ukuran itu boleh, tetapi tetap aspek rasionya harus 4:5. Gitu kan? Nah, kalau ukurannya di bawah itu tapi aspek rasionya sama atau 4:5 gimana Pak? Sebenarnya itu akan menjadi masalah ketika teman-teman ingin hasil gambarnya itu bersih gitu ya, istilahnya tidak pecah gitu. Kalau di bawah itu pasti akan pecah gitu. Kalau di atas itu nanti mungkin konsekuensinya adalah ukuran file akan terlalu besar gitu. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah aspek rasionya, kemudian ukuran standarnya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya masih di skill gitu ya. Prinsip dari desain yang nanti teman-teman buat itu ada 5, yaitu harus ada keseimbangan. Jadi misalkan dalam penentuan posisi ya, kalau misalkan kita mau bikin itu center nyenter ya, misalkan si huruf tadi si teks ya, judul misalkan mau dibikin center ya, itu harus dipastikan nyenter ya. Di beberapa tools ya, di beberapa software itu ada ininya ya, ada fiturnya untuk memastikan bahwa objek yang kita simpan, tetapkan itu nyenter misalkan, atau rata kiri atau rata kanan atau rata atas, atau sesuai dengan grid yang akan kita gunakan itu. Kemudian irama atau urutan. Nah, ini terutama ketika teman-teman menggunakan sebuah teks atau mencantumkan sebuah teks, itu biasanya kan banyak tuh ya, ada judul, ada deskripsi dan segala macam. Itu biasanya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil itu harus teman-teman tentukan. Contoh, yang paling utama misalkan judul. Deskripsi kan hanya pelengkap saja, berarti yang harus besarnya itu, yang harus menonjolnya adalah judulnya, deskripsinya dibikin kecil aja gitu. Sebagai pelengkap, seperti itu. Kemudian untuk keterangan-keterangan lain atau informasi-informasi lain yang berkaitan dengan teks, yaitu juga dibuat kecil, lebih kecil dibanding judulnya gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah ada penekanan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat komponen utama tadi ada 2, gambar dan teks, maka yang harus teman-teman tekankan di sini adalah dominasi antara kedua komponen utama tadi. Mau mana,
pilih mau teks atau mau gambar. Kalau mau bermain di gambar nanti misalkan di foto atau di ilustrasi itu silahkan pergunakan gambar, foto atau ilustrasi yang benar-benar relate, gitu kan istilahnya dengan tema atau judul atau nama paket wisata yang teman-teman buat, gitu. Kalau misalkan yang mau ditonjolkan ada lebih ke judulnya, misalkan judulnya tuh lebih unik gitu ya, istilahnya tuh unik gitu ya. Nah itu yang ditekankan berarti di judulnya, di teksnya. Nah berarti pastikan teksnya itu mudah dibaca, mudah diingat, dan menonjol, gitu kan istilahnya. Kalau mau bermain di warna boleh nantinya, gitu kan. Permainan warna kontras ya antara dengan background atau dengan foregroundnya atau di teksnya seperti itu. Kemudian yang keempat, ada kesatuan, gitu ya. Ada kesatuan dari semua komponen yang dibuat tadi, ada garis, ada gambar, ada teks, gitu kan. Itu harus ada kesatuan. Jangan sampai gambarnya gambar mencitrakan aktivitas apa, tapi judulnya apa gitu. Bertolak belakang misalkan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada kesatuan. Dan ketika digabungkan, itu semakin menguatkan bahwa itu adalah produk tertentu misalkan yang kita akan jual seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang kelima, karena sekarang itu yang namanya media atau channel distribusi untuk si media promosi itu banyak sekali, bukan cuma handphone tapi juga ada televisi, ada laptop, ada PC, kemudian ada yang dicetak, maka teman-teman harus buat yang namanya desain brosur atau poster atau flyer itu sekompatibel mungkin dengan berbagai media. Jadi bukan hanya dari sisi ukuran, tetapi juga mungkin dari sisi warnanya, dari sisi penamaan, teksnya kan gitu istilahnya, gitu. Penempatan keseimbangan itu harus benar-benar kompatibel dengan berbagai media. Jangan sampai hanya enak dipasang di suatu platform media saja. Misalkan dipasang di Instagram enak, tetapi pas dipasang di website misalkan kurang enak dilihatnya, seperti itu. Nah itu harus dipikirkan gimana caranya supaya satu kali kerja bisa dipergunakan di berbagai media yang ada, gitu. Gitu ya, terkait skill dasar yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman mengerti ketika teman-teman akan membuat sebuah desain brosur, poster atau flyer seperti itu. Nah ini ada contoh yang sudah pernah kami buat, gitu ya. Nah, kalau tadi saya bilang di sini ada gambar, ada teks yang memang benar-benar harus relate dan memiliki kesatuan satu sama lain. Di sini teman-teman bisa lihat contoh yang di poster Bertani dan Nganjang Kepageto ini. Nah, di sini ada permainan gambar dan teks ya, seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada urutan, ada ritme yang harus atau ada irama dari teks yang harus kita buat. Contoh judulnya Bertani. Ini tidak lebih kecil dari teks-teks yang lainnya. Kemudian kalau kita tadi berbicara keseimbangan, teman-teman bisa lihat ada yang nyenter itu yang Bertani, available now, dan book now itu adalah yang nyenter tuh. Itu pasti nyenter karena ada fasilitasnya ya, ada fiturnya di software yang saya pakai gitu. Nah kemudian margin atas, bawah, kanan, kiri itu harus dipastikan itu seimbang juga gitu. Ulah berat sebelah gitu ya. Ke kanan, ke kiri gitu ya, kanan atau kiri gitu kan kalau mau bikin kompatibel dengan berbagai media. Kemudian di sampingnya juga sama tuh, itu ada deskripsi ya, yang Nganjang Kepageto itu ada deskripsi. Jadi dipastikan deskripsinya tidak lebih besar daripada judulnya gitu. Nah kemudian ada istilah-istilah yang tadi saya bilang, ada penekanan. Nah ini kita bermain dengan beberapa warna gitu ya. Contoh di teks di judul itu seperti Nganjang Kepageto itu ada warna yang putihnya, ada yang warna yang yang kuning itu dengan ukurannya lebih besar, itu maksudnya penekanan. Istilah pagetanya itu kan itu yang ingin kita tonjolkan ya kalau di kasus brosur ini. Itu. Nah kemudian contoh tuh ada beberapa komponen ilustrasi lain kan, seperti contoh tuh ada alamat atau lokasi Kampung Kolecer, Kabupaten Tasikmalaya, sampingnya ada ikon pin map. Nah seperti itu pelengkap nantinya, itu bisa teman-teman siapkan. Nah ini hanya contoh saja, silakan nanti teman-teman berkreasi,
teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Intinya adalah ketika membuat brosur yang tujuannya untuk marketing atau jualan, itu memang harus disesuaikan dengan target marketnya gitu tuh siapa. Gitu ya. Next, trik belajar cepat. Ini simpel aja. Hanya ada 3 kata, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau teman-teman mau cepat belajar, mau cepat mahir gitu ya, sekarang kan banyak tuh media-media pembelajaran, misalkan di YouTube, di segala macam. Nah, cuman untuk mengaplikasikannya, teman-teman banyak-banyaklah mengamati hasil karya orang yang dianggap sudah bagus, baik gitu ya istilahnya. Kemudian teman-teman coba latihan dengan cara meniru, gitu ya istilahnya. Kemudian nantinya teman-teman ketika teman-teman ditantang untuk membuat karya sendiri, nah tolong itu jangan cuma ditiru tapi dimodifikasi. Nah, karena dalam proses kreatif itu sebenarnya tidak ada yang benar-benar murni hasil dari karya pemikiran yang baru kan seperti itu. Itu. Jadi semakin banyak kita belajar, jam terbang kita semakin tinggi, itu semakin mahir dan semakin baik nantinya hasil desain yang kita buat. Yang terakhir di sini ada toolset yang bisa teman-teman persiapkan sebelum pada akhirnya teman-teman membuat brosur atau poster atau flyer yang layak distribusi. Ya. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Di sini teman-teman bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan tablet atau smartphone. Karena sekarang di smartphone yang teman-teman punya itu juga sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi desain yang bisa teman-teman manfaatkan. Silahkan pilih saja apa yang ada, nggak usah terlalu memaksakan, apalagi melihat tren gitu ya istilahnya. Karena toh pada akhirnya hasil yang menentukan, bukan alat, gitu kan istilahnya. Nah, secanggih apapun alatnya, kalau misalkan skillnya kita atau mindsetnya kita juga tertinggal gitu kan, ketinggalan ya tidak akan menghasilkan karya desain yang bagus gitu ya atau yang baik. Nah, kemudian toolset yang kedua adalah software ya. Jadi selain dari hardware, teman-teman harus persiapan juga softwarenya atau perangkat lunaknya, atau mungkin familiar dengan bahasa aplikasi ya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang teman-teman bisa manfaatkan. Ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang harus berlangganan, itu macam-macam. Silakan sesuai kemampuan aja. Ada Adobe Illustrator, ada Adobe Photoshop, ada CorelDRAW, Canva, dan sebagainya. Jadi, ketika teman-teman mau membuat sebuah karya desain, itu jangan terpaku kepada hardware dan softwarenya sebenarnya. Ya, harus memakai apa yang supaya bagus. Kata orang harus pakai Photoshop, kata orang harus pakai Illustrator atau CorelDRAW. Itu jangan terlalu diperhatikan. Yang penting teman-teman bisanya pakai software apa. Gitu kan istilahnya. Karena untuk menghasilkan sebuah karya desain yang bagus itu bukan hanya mengandalkan toolset saja kan. Tadi yang sebelumnya ada mindset dan ada skill set yang harus teman-teman persiapkan. Kalau ketiga komponen tadi berkolaborasi gitu ya istilahnya, bisa menyuguhkan sebuah hasil desain atau karya desain yang memang betul-betul baik, bagus kan seperti itu. Oke, jadi brosur yang baik ya itu akan menyuguhkan tuntunan, jadi bukan sekedar tontonan ya. Jadi brosur yang bagus itu akan menyuguhkan tontonan saja. Nah, biasanya seperti itu. Kalau brosur yang bagus itu biasanya enak dilihat saja. Wah, fotonya bagus, teksnya bagus, tapi pas dilihat ini brosur apaan ya gitu. Nah, audiensnya kurang paham. Tapi kalau brosur yang baik itu nanti si audiensnya atau si viewersnya itu akan tertuntun dengan sendirinya, akan memahami dengan sendirinya, akan mencerna apa yang pesan yang akan disampaikan via brosur atau poster atau flyer yang kita buat. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah buatlah brosur yang baik dan bagus ya. Jadi ini bukanlah pilihan, tetapi buatlah brosur yang baik dan bagus. Gimana caranya? Pastikan mindset teman-teman, skill set teman-teman dan tool set teman-teman itu tersedia dengan baik ya dan dengan layak. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin terkait materi brosur yang baik dan bagus. Karena waktunya terbatas, tapi bagi saya silakan nanti teman-teman peserta kalau ada yang mau lanjut belajar lebih dalam lagi bolehlah. Nanti bisa hubungi panitia atau
hubungi saya langsung juga nggak masalah. Begitu mungkin saya kira dan teman-teman panitia, mohon maaf itu terlalu panjang. Terima kasih banyak Kang Roni atas materinya yang sangat luar biasa gitu ya. Untuk sistem sesi tanya jawabnya, teman-teman boleh dicantumkan dulu saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan panitia rekap dalam sesi technical meeting ini. Nanti kita akan bahas 2 pertanyaan. Sisanya akan kita rekap dan kita bahas di sosial media kita gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu materi bisnis yang bagus dan bisnis yang baik oleh Kang Evan. Pada Kang Evan, mangga. Udah bisa dimulai ya. Oke, pertama ini judul yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang bisnis yang bagus atau bisnis yang baik ya. Judulnya kok mirip-mirip sama Kang Roni ya. Oke, nggak apa-apa, tapi prinsipnya ini sebagai wawasan aja, karena disclaimer dulu ya, ini saya nggak ngambil bahan dari mana-mana, ini murni pemikiran saya sendiri yang saya alami tentang bisnis yang pernah dijalani. Nah, dari hasil perjalanan itu nemulah judul ini, bisnis yang bagus dan bisnis yang baik itu seperti apa sih kan gitu. Yang pertama, sebelum ke teknis, ini ada yang harus teman-teman tahu nih, dari mindset dulu nih. Baca nggak? Baca ya. Nah, ini pertanyaan sebetulnya, coba saya pengen tahu teman-teman jawabnya apa gitu ya di kolom komentar nih. Kenapa sih orang kaya semakin kaya gitu? Ada yang mau ngasih jawaban nggak dari pertanyaan ini gitu? Di kolom komentar aja, nggak usah ngobrol juga nggak apa-apa gitu. Karena orang miskin semakin miskin, katanya Kang Iwan tuh. Ada lagi nggak yang jawabannya lebih ini? Oh, karena mungkin kata-kata Kang Iwan tuh karena orang miskin semakin miskin, jadi yang kaya semakin kaya gitu ya. Oh, boleh juga lah. Yang lain ada yang mau ngasih pendapat nggak? Apa udah pada tidur ini jam segini? Karena banyak cabang usaha, oke. Karena orang kaya lebih mementingkan bisnis, ya oke. Orang kaya punya sumber daya, orang kaya punya modal untuk bisa berkarya. Wah, seru-seru ya jawabannya ya. Karena sudah dipandang kaya, boleh. Orang kaya bekerja dengan sistem, orang kaya punya mindset yang terbuka. Boleh misalnya berbagi passionnya, karena orang kaya masih banyak modalnya, oke. Orang kaya masih punya punya lebih modal. Tapi emang orang kaya itu tiba-tiba kaya ya, kan nggak juga toh. Ya, itu pendapat kita masing-masing ya. Nah, saya punya pendapat sendiri nih, dari pola pikirnya dulu. Kenapa orang kaya semakin kaya gitu ya. Nah, ini menurut saya ya, dari pola pikir nih. Ini bukan artinya orang miskin sebenarnya dan orang kaya sebenarnya gitu ya. Tapi dari sisi mindsetnya, kalau si miskin ini berpikirnya begini, ayo kita kerja keras supaya mendapat uang gitu ya. Nah, ini yang diajarkan rata-rata yang diajarkan oleh orang tua kita dulu tuh begitu ya. Kuliah yang benar, terus belajar yang benar, biar nanti bisa kerja di bank, biar nanti bisa kerja di Telkom, biar nanti bisa kerja di jadi PNS misalkan begitu. Nah, itu yang biasanya orang tua kita dulu nih rata-rata menyuruh kita seperti itu gitu kan. Nah, sementara kalau mindset si kaya itu ya, ayo kita nikmati hidup biar uang yang bekerja untuk kita. Jadi si beda pemikirannya itu ya, kalau orang miskin mengandalkan tenaga gitu ya, sama fisik yang itu sangat terbatas. Sementara si kaya itu mendapat uangnya itu dari aset yang dia punya. Jadi tenaganya akan dipakai sedikit, pemikiran sedikit, justru asetnya yang bekerja buat dia gitu kan. Uangnya yang bekerja buat dia gitu kan. Nah, tapi apakah si kaya ini tiba-tiba kaya gitu kan? Kan nggak juga ya. Nggak semua maksudnya. Mungkin yang generasi-generasi berikutnya yang udah kaya itu mungkin aja. Tapi yang awalnya itu, apa ujuk-ujuk kaya gitu kan. Kan pasti kayaknya nggak ada yang ujuk-ujuk kaya gitu ya orang gitu ya. Tapi mungkin dengan mindset seperti ini,
mindset si kaya ini yang menujunya ke sana, menujunya ke menikmati hidup biar uang yang bekerja gitu kan. Nah, mindset ke sana, jadi arah tujuan hidupnya tuh ya menujunya pedomannya ke sana. Sementara mindset si miskin ini belajar gitu kan, bikin lamaran gitu kan, ke sana kemari gitu kan, nilainya harus bagus biar bisa diterima di tempat kerja dan sebagainya. Itu mengandalkan fisik dan tenaga gitu ya. Kok ada juga yang bilang takdir kan gitu. Oke, peluang sedekah lebih besar karena pola pikir yang selalu mempunyai mimpi yang tinggi atau targetan dalam hidup. Orang-orang bermental kaya tidak berlebihan dalam belanja, mereka lebih senang benda fungsional. Kayak itu biasanya orang yang sudah sukses kan. Tapi kan nggak tiba-tiba kaya sebetulnya. Nah, balik lagi ya, ini hanya pendapat saja dari saya, itu teman-teman setuju atau tidak nggak jadi masalah. Tapi menurut saya ini perbedaan mindset antara kenapa orang kaya semakin kaya. Dan banyak sekali contoh ya, teman-teman saya sendiri pun begitu. Kerjaannya liburan mulu gitu kan. Ini kerjanya kapan gitu kan. Ternyata dia punya saham, dia punya obligasi, dia punya aset-aset kos-kosan yang dia sewakan aja gitu kan. Asetnya yang bekerja aja buat dia mah nerima jadi aja kan gitu. Ya, oke, kemudian, nah, mindset si kaya ini ya, ini kuncinya adalah manajemen sebetulnya. Tadi ada yang bilang karena modalnya besar gitu kan, karena uangnya banyak dan sebagainya. Tapi bisnis yang bagus berkembang ini bukan karena modal yang besar dan karena dia ahli berbisnis, tapi justru karena manajemen yang dijalankan dengan baik. Ini percaya atau tidak ya? Ini apa yang kita lihat aja sehari-hari. Contoh nih BUMDes. BUMDes awalnya dikasih modal berapa sih? Kan banyak tuh, ratusan juta kalau nggak salah nih kan gitu kan. Tapi berapa banyak BUMDes yang berhasil gitu mengembangkan modal itu menjadi berhasil. Nah, saya pikir ya karena manajemennya tidak dijalankan dengan baik. Kalau hanya modal doang yang jadi patokan, ya banyak hal gitu kan. Perusahaan-perusahaan yang besar nih, contoh misalkan ada yang tahu Karangresik. Nah, Karangresik kan modalnya kan nggak sedikit kan, itu puluhan miliar gitu kan. Tapi hidupnya cuma sebentar, nggak berkembang gitu bisnisnya. Karena ya menurut saya itu karena manajemennya itu yang tidak dijalankan dengan baik. Gitu kan. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena saya tidak punya modal dan saya juga bukan ahli berbisnis. Nah, tapi kalau teman-teman bisa menjalankan manajemen yang baik, insya Allah itu akan berbuah lah gitu kan, akan menghasilkan sesuatu kan gitu kan. Nah, kunci manajemen itu apa sih? Di antaranya ini pasti di kuliah di mana-mana nih pasti pernah diajarkan lah, dasar-dasar manajemen itu kan mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, rata-rata yang terjadi di kita itu banyak yang skip gitu kan. Yuk kita buat kolam renang di desa supaya banyak pengunjung. Belum aja langsung ke pelaksanaan. Nggak dibikin perencanaannya dulu, pengaturannya seperti apa. Untuk duit seberapa? Sekian, ayo dah. Rata-rata begitu gitu ya. Rata-rata perencanaan dan pengaturan ini di skip gitu kan. Karena saking semangatnya mungkin. Dan hasil pemikiran asumsinya dengan membuat kolam renang itu bisa membuat pengunjung rame gitu kan. Jadi langsung ke pelaksanaan. Nah, sedangkan hal yang paling penting adalah perencanaan. Itu kan perencanaan adalah segalanya. Jadi kalau perencanaannya belum beres, jangan berani-berani maju ke yang lain. Tapi ada yang bilang, mana mah rencana wungkul lah, iraha prungna, kan gitu ya. Ayo rencana ngusut segala macam gitu kan, dari prungna iraha. Nah, ini yang jadi biasanya yang membuat orang tuh berpikir saya mah teori hungkul gitu kan, dari prungna gitu. Padahal dia mungkin sedang merencanakan dengan matang. Tapi memang tidak hanya sebatas rencana, terus rencananya udah ada tidak dijalankan juga kan gitu. Artinya nggak akan jalan tahapan yang lainnya. Nah, perencanaan ini memang harus dibuat dengan matang, dengan memikirkan berbagai hal yang mungkin terjadi gitu kan, baik itu resiko, peluang dan sebagainya itu ada di perencanaan. Karena setelah perencanaan ini matang gitu kan, nah, langkah berikutnya itu udah punya pedoman gitu kan. Nah, dari perencanaan yang sudah matang baru ke pengaturan. Pengaturan ini kita mengalokasikan gitu kan sumber daya yang ada,
berapa banyak modal yang dibutuhkan, berapa banyak SDM yang dibutuhkan, SDM skill-nya perlu apa saja, SDM-nya perlu banyaknya berapa orang gitu kan untuk menjalankan perencanaan tersebut. Nah, setelah diatur siapa yang berbuat apa, baru maju ke pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan kan udah jelas gitu kan, ada arahan dan ada ukurannya. Siapa yang melaksanakan apa, ketika pelaksanaannya ada yang memblem itu kan bisa ketahuan. Oh, yang bidang ini yang nggak jalan, bidang ini yang nggak jalan gitu kan. Nah, sedangkan yang sekarang terjadi karena langsung ke pelaksanaan, ketika ada sesuatu tuh saling nyalahkan. Oh, ada bumdes cari cing wae, ada masyarakat gawe, ada kuuna, segala macam lah kan gitu. Jadinya saling menyalahkan gitu kan. Karena ya itu tadi perencanaannya kurang matang, bukan tidak matang, bukan tidak ada rencana, tapi kurang matang menurut saya gitu. Nah, ketika pelaksanaan terjadi, pengawasannya pun jelas gitu kan. Pelaksanaan itu balik lagi, pengawasan itu kan balik lagi ke perencanaan. Kan awalnya begini, kok tiba-tiba begini, ya itu kan bisa ada tolak ukurnya. Jadi ketika ada kesalahan tuh jelas. Kan perencanaannya begini, kok kan kuduna segitiga, nah jadi kotak. Itu jelas gitu. Ada ukurannya yang bisa menjadi bahan mengevaluasi atau mengawasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita harus tahu nih perbedaan mendasar antara pedagang dengan pengusaha. Nah, pedagang itu berpikirnya pendek. Misalkan gini, saya bikin comro, lu penting mah payu iya kan gitu ya. Bisa menghasilkan kan gitu ya. Wah, udah mau habis lagi nih, Fir. Jadi berpikirnya pendek, yang penting dagang harita, payu harita, menang duit gitu ya. Tapi kalau pengusaha itu berpikir lebih panjang. Bagaimana si comro ini bisa membuka cabang sebaraha, 5 tahun ke depan si perusahaan comro ini harus sebesar apa, kemudian si comro ini varian produknya harus apa saja gitu kan. Ini pengusaha itu berpikirnya lebih panjang gitu kan, lebih berpikir ke pertumbuhan gitu kan. Kalau pedagang, dagang ayeuna produk penting payu, bisa dapur kehidupan udah beres gitu kan. Besoknya begitu terus. Jadi nggak berpikir kumaha yang ngarah maju ya dagang comro teh supaya bisa membuka cabang di seluruh Indonesia misalkan. Pedagang dan pengusaha itu bedanya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini baru kita akan berbicara ke bisnis yang bagus. Tapi karena tinggal 9 menit nih, saya mau tanya dulu deh. Sekali lagi, menurut teman-teman, bisnis yang bagus itu seperti apa sih? Silakan jawab di kolom komentar. Ada yang mau jawab nggak? Bisnis yang bagus tuh bisnis seperti apa sih? Oke. Bisnis yang memiliki keuntungan. Oke, ada lagi? Bisnis yang berkembang di setiap fase. Oke, ada lagi? Modal kecil untung besar. Oke. Ada lagi? Oke ya. Nah, sekarang ini pendapat saya juga nih ya. Menurut saya bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalankan dulu. Kalau bisnis yang tidak dijalankan kan bagaimana bisa untung? Kan bisnis yang dijalankan dan bisnis yang menguntungkan. Kan? Itu adalah bisnis yang bagus. Kalau bisnis yang rugi, itu bisnis yang bagus bukan? Bukan dong. Ini bisnis yang bagus itu yang bisnis yang menguntungkan. Nah, itu ya. Kemudian kalau bisnis yang baik. Nah, bisnis yang baik ini menurut teman-teman apa nih? Tadi kan yang bisnis yang bagus tuh yang dijalankan dan bisnis yang menguntungkan. Yang penting untung lah. Kan gitu ya. Itu bisnis yang bagus. Kalau bisnis yang baik nih, ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Bisnis yang tidak jelek, ya itu mah translate-nya tukang Yanwar. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Bisnis yang memiliki impact pada lingkungan tempat berasal. Oke. Ada lagi? Bisnis yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Yang baik memberi manfaat kepada yang saling menguntungkan. Ketiga, kualitas dan kuantitas. Oke, itu pendapat ya.
Ini boleh setuju atau tidak ya? Nah, menurut saya bisnis yang baik itu ini. Bisnis yang dijalankan, bisnis yang menguntungkan, bisnis yang menyelesaikan permasalahan untuk orang banyak. Dan bisnis yang legal tentunya, yang mempunyai legalitas yang diatur oleh peraturan dan undang-undang di negara kita. Nah, bisnis yang baik ini, yang saya highlight itu yang bedanya itu adalah bisnis yang menyelesaikan permasalahan untuk orang banyak. Ada nggak? Ada yang bisa kasih contoh nggak dari 4 item bisnis yang baik ini? Ada yang mau kasih contoh nggak? Bisnis apa nih contohnya yang bisnis yang baik menurut teman-teman? Enggak. Contohnya apa bisnis yang baik? Bisnis Gojek. Oke, terus bisnis Gojek. Ada lagi? Kayaknya saya ambil contoh yang jasa UMKM. Saya ambil contoh yang Kang Fajar nih. Gojek nih perusahaan yang dia menyelesaikan masalah apa sih sebetulnya gitu kan. Nah, kalau saya baca gitu ya. Jadi si Gojek ini dimulai dari permasalahan di kota besar yang macet gitu kan. Terus masyarakat tuh perlu kendaraan yang serba cepat gitu kan. Nah, dari dulu ojek pangkalan itu ada. Nah, jadi solusi itu kan ojek pangkalan itu jadi solusi untuk orang-orang yang kena masalah yang rusuh gitu kan, harus tidak mau kena macet dan sebagainya. Tapi ternyata ojek pangkalan itu banyak masalah gitu kan. Pertama, gimana nih cara ngehubunginnya? Terus pelayanannya seperti apa? Harganya nggak jelas segala macam. Jadi orang-orang tuh agak-agak khawatir gitu ya kalau pakai ojek pangkalan. Nah, Nadiem Makarim memikirkan itu. Oh, ini masalah nih. Banyak orang nih kasihan nih mau perlu ojek tapi pengen yang legal, pengen yang aman, yang nyaman dan sebagainya. Akhirnya dia buatlah si perusahaan Gojek ini. Nah, Gojek ini kan bertimbul dari permasalahan orang banyak nih. Ternyata banyak nggak sih yang membutuhkan ojek ini? Ternyata hasil riset dia itu ya yang butuh ojek ini banyak banget gitu kan. Salah satunya si Vira nih, setiap ke kantor dia pasti pakai Gojek gitu kan. Coba kalau nggak ada Gojek kan mau pakai ojek pangkalan dia pasti telat terus kalau ke kantor kayak gitu ya. Karena nggak jelas waktunya datangnya kapan. Nah, contoh bisnis yang baik itu salah satunya Gojek. Kemudian Instagram itu juga bisnis yang baik gitu kan. Selama ini orang butuh hiburan gitu kan, orang perlu aktualisasi, pengen pamer segala macam itu difasilitasi nih sama si Instagram gitu kan. Akhirnya banyak permasalahan yang diselesaikan juga sama Instagram. Kemudian bisnis yang legal. Emang ada bisnis yang ilegal gitu, Kang gitu kan. Nah, ada juga bisnis yang bagus tapi ilegal. Kira-kira ada yang tahu nggak bisnis apa tuh? Bisnisnya bagus nih, tapi ilegal, nggak legal. Kira-kira ada yang tahu nggak bisnis apa? Investasi bodong, miras, slot, gacor, dan sebagainya lah ya. Termasuk bisnis narkoba ya. Bisnis narkoba itu bisnis yang bagus banget gitu kan, karena untungnya banyak. Kemudian juga judi online itu kan, bisnisnya bagus banget karena sangat menguntungkan gitu kan. Paduli baturek jadi miskin, paduli baturek cilaka, paduli baturek pasti ajeng pembajikan, yang penting mah wing untung aja cek si bisnis ilegal mah kan gitu. Ya, nah, jadi salah satu contoh-contoh tadi ya bisnis ilegal yang bagus tuh banyak juga ya. Tapi kita nggak ngomongin itu ya. Jangan sampai kita mempunyai bisnis yang bisnis yang bagus dan ilegal, enggak lah. Kita nggak berbicara hal itu di sini. Yang kita bicarakan adalah bisnis yang baik ya di sini. Nah, kemudian prinsip utama nih, bisnis yang baik itu adalah ini. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Dan ini diajarkan di agama, hampir semua agama kayaknya ya, bahwa kita semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Nah, ada nggak, saya tanya lagi lah, ada nggak contoh bisnis yang baik dan legal ini ya, dengan yang memakai konsep ini? Coba saya pengen tahu. Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Contoh nih,
contoh bisnis yang memakai konsep ini. Yang baik ya, jangan yang ya, tapi ini bisnis yang baik. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Kalau teman-teman pernah lagi hari ini nih sedang ramai sekali di Tasik, teman-teman dari SMP 3 Kota Tasikmalaya yang membelikan sepatu buat teman-temannya yang sepatunya sobek. Nah, ini lagi viral banget sama Om Uyung, ini dibantu teman-teman SMP 3 ini banyak berkah nih. Dari hanya ngumpulin uang receh gitu kan, 217.000 buat membelikan temennya sepatu yang baru. Hasilnya apa? Kang Emil ngasih 25 juta, datanglah pengusaha sepatu yang ngasih sepatu, datanglah pengusaha-pengusaha lain yang ngasih pizza, ngasih apa, segala macam. Padahal dia hanya memberi 217.000 rupiah doang, dan itu udunan gitu ya. Tapi baliknya banyak banget ya, berlipat-lipat ganda gitu kan. Nah ini bisnis yang baik ini, bisnis yang didasari sama ini. Nah kalau yang besar nih, Facebook, Instagram, WhatsApp itu adalah bisnis yang menggunakan konsep seperti ini. Coba deh dengan Instagram, kita dikasih fitur gratis, bikin reels, bikin story segala macam, kita kan nggak pernah bayar nih kan. Dia memberi terus, memberi fitur yang bagus, memberi cara yang bagus, memberi supaya usernya itu bisa mendapatkan duit. Itu kan memberi aja terus. Tapi kok semakin dia banyak memberi, kok semakin banyak menerima gitu ya. Perusahaan si Mark ini udah bukan triliun lagi kali ya, multi triliun, ribu triliun kali ya omsetnya itu. Hanya dengan menggunakan konsep bisnis ini, dan ini sebetulnya di kalangan kita sebagai umat muslim ini diajarkan di mana-mana, di sekolah, di pengajian, di rumah, ini juga diajarkan. Tapi kok jarang sekali yang menerapkan ini ke dalam bisnisnya. Jadi bisnis yang kita pikirkan itu hanya sebatas yang penting untung gitu kan. Tapi ternyata dengan konsep ini banyak sekali yang didapatkannya seperti itu. Oke, nah kurang lebih itu tadi yang paparan singkat lah ya, bagaimana bisnis yang bagus dan bisnis yang baik ini. Mudah-mudahan bisa ada gambaran nih buat teman-teman ketika akan berbisnis nanti di kawan lokal ini. Nah kira-kira nih saya mau tanya dong satu lagi. Apakah bisnis kawan lokal ini menurut teman-teman masuk ke kategori yang mana nih? Bisnis yang baik atau bisnis yang bagus kira-kira ya? Boleh dong kasih pendapat dong, takutnya saya salah nih bikin program ini ternyata malah tidak baik gitu. Bisnis yang baik ya alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya menganggap kawan lokal ini akan menjadi bisnis yang baik ya, mudah-mudahan ya teman-teman, kita semua bisa membuat perubahan dan semakin bisa menerapkan semangat ini, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Apa sih yang harus diberi gitu kan, kalau kita mah nggak punya uang, apa yang harus diberi gitu kan. Nah konsep kawan lokal ini adalah justru semakin memberi apa? Memberi pengetahuan buat orang lain, memberikan ilmu buat orang lain gitu kan. Yang tadinya tidak tahu nih, Teh Ika nih yang tadinya tidak tahu cara ngeret teh karet gitu kan, dikasih pengetahuan sama Teh Ika jadi tahu, oh ternyata buat nyian bantai dengan EC kan gitu ya. Nah itu kan memberi ilmu buat orang lain gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan memberi ilmu buat orang lain ini kemudian dikemas menjadi sebuah bisnis, kemasan paket wisata, Teh Ika juga nantinya bisa semakin banyak menerima, amin gitu kan. Dan bisa memberi lagi ke komponen-komponen yang ada di dalam paket wisata itu. Karena saya percaya nih sebagai orang umat muslim, saya percaya ilmu yang bermanfaat itu yang akan menemani kita salah satunya. Jadi apa yang bisa kemampuan kita nih yang kita punya ya jangan pelit.
apalagi ilmu ya. Kadang-kadang suka begini. Tapi sih konsep dibilang-bilang itu kan sayang, hasil pemikiran, hasil ide segala macam. Yang namanya ide kan itu kan berkah ya, itu adalah barokah, amanah dan kita nggak usah beli gitu kan. Ide itu datang dengan sendirinya, kenapa harus di keep sendiri kan? Nah, memang seharusnya kan kita harus membagikan lagi ke orang lain supaya bisa lebih bermanfaat. Mungkin ide yang kita pikirkan karena kita tidak mampu dan bahkan mungkin ide itu bisa membantu orang lain dan ternyata orang lain yang lebih mampu untuk melaksanakannya, kan kita juga dapat pahalanya dong. Kermanya pemberian mah orang teu bisa gitu kan. Ketika diceritakan ke orang lain atau dibagikan ke orang lain, mungkin orang lain lebih mampu untuk melaksanakan itu kan, alhamdulillah gitu kan. Tidak mengurangi pahala kita lah, insya Allah kan gitu. Oke, jadi teman-teman nanti selama bulan puasa ini insya Allah akan banyak sekali materi-materi yang seperti ini yang berkaitan dengan bisnis. Karena di kawan lokal ini kita ingatkan semuanya pebisnis. Jadi tadi ya mindsetnya kita benerin dulu, konsepnya juga kita benerin dulu, kemudian dasar-dasar manajemen juga kita coba perdalam gitu kan. Karena ini kita semua yang ada di ekosistem kawan lokal itu akan menjadi pebisnis handal mudah-mudahan gitu kan. Nah selama bulan puasa mudah-mudahan selain daripada kita tadarusan, kita mendengarkan ceramah-ceramah kerohanian ya. Kalau misalkan teman-teman setuju nanti selama bulan puasa ini sambil memperbaiki produk-produk paket wisata yang sudah dibikin supaya lebih keren lagi gitu kan. Nah selama bulan puasa ini kita adain pertemuan kayak gini, berbagi tentang ilmu manajemen, berbagi tentang ilmu membuat paket wisata atau tentang apapun lah gitu kan, tentang apapun yang saya harapkan tidak datang dari kita saja nih materi-materinya. Jadi teman-teman juga ikut berbagi lah gitu kan, ilmu yang teman-teman punya nih, mungkin teman-teman yang lain belum tahu, bolehlah kita sharing gitu kan. Jadi nanti pematerinya tidak hanya Erpan lagi, Roni lagi, Ajat lagi kan gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain boleh juga nanti mengisi materi. Kalau ada usulan silakan langsung bisa chat ke saya juga boleh. Kang, misalkan saya mau sharing dong tentang cara membuat keripik misalkan. Boleh, nggak apa-apa. Kita bagi-bagi ilmu gitu ya di sini. Nah, materi-materi yang akan disampaikan nanti ya kurang lebih seperti inilah. Ada materi tentang bagaimana sih memulai sebuah bisnis itu dari mana dulu gitu kan. Apa saja yang harus dilakukan, terus nanti manajemen keuangannya bagaimana, terus nanti membuat produknya seperti apa, terus marketingnya bagaimana. Sebenarnya ini hal-hal seperti ini, materi seperti nanti akan kita coba berbagi di bulan puasa sambil teman-teman memperbaiki dan menyempurnakan lagi produk-produk yang akan dikompetisikan, yang akan ditutup nanti tanggal 28 April. Nah, saya pengen tahu dong pendapatnya teman-teman, mau nggak kira-kira nih di bulan puasa ini kita ngisi materi seperti ini? Alhamdulillah ya, banyak sekali nih yang mau berproses gitu kan, masih menimba ilmu gitu kan. Senang banget, saya pun sama nih, saya pun sama perlu asupan-asupan ilmu dari teman-teman nih, karena banyak banget yang saya nggak tahu juga gitu kan. Apalagi kaitan sama kebudayaan atau hal-hal yang unik di tempat teman-teman nih apa saja gitu kan. Jadi selama ini saya nemu sendiri gitu, nggak dikasih tahu nih sama teman-teman ada yang unik di sini sih, cari gitu kan. Selama ini saya senemuna aja gitu kan, senemunya. Nah kalau misalkan ada teman-teman yang punya keunikan di daerahnya, tolong dong berbagi gitu kan, sharing. Kang, misalkan saya mau sharing dong kegiatan marak minggu kemarin misalkan gitu. Nah apa sih kegiatan marak tuh, kita bisa diskusi lah di sini sambil santai sambil nunggu azan maghrib gitu kan. Seperti itu, habis sambil nunggu azan maghrib ngabuburit, setelah itu tadarusan, nanti bisa lanjut lagi melalui WhatsApp dan sebagainya. Itu mungkin Vira dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Kita hanya berbagi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pisan Kang Evan. Materinya luar biasa ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh dicantumkan dulu di kolom komentar. Nanti akan panitia rekap. Nah, sebelum sambil nunggu kali ya, tadi ada pertanyaan nih. Pertama dari Kang Fajar dari Desa Pusparaja. Untuk mengantisipasi ketidakmampuan mendesain, apakah dari Katara akan mengadakan pelatihan desain karena tidak semua BUMDes atau kalangan lokal memiliki kemampuan tersebut? Mungkin boleh dari Kang Arfan atau Kang Roni dijawab dulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Kang Roni masih ada kah? Masih Kang, masih. Oh, masih. Siap. Oke, saya dulu Kang, sedikit ya Kang. Boleh, boleh. Oke, teman-teman gini, ini Kang Ron ini juga usahanya banyak nih ya. Ada salah satu itu teman usaha. Nah, teman usaha ini yang apa namanya pelayanannya sangat berkaitan sekali dengan bisnis nih, mulai dari tadi ya bagaimana memulai bisnis, terus manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, kebetulan teman usaha ini akan berkolaborasi juga nih dengan kita nih. Mudah-mudahan nih karena ada Kang Roni mumpung ada di sini, kita tanya aja Kang Roni mau nggak nih berbagi sama teman-teman yang lain di sini gitu kan. Silakan Kang. Siap Kang. Jadi dengan senang hati ya, kalau dari kami sih, khususnya dari saya pribadi lah intinya. Karena kebetulan core bisnis saya juga ada di sana, di bisnis desain gitu ya istilahnya, di desain grafis. Jadi dengan senang hati ingin berbagi juga ya, karena kebetulan selain dari bisnis kita juga ada yang namanya yayasan, namanya Tasik Berbagi. Dulu sempat kolaborasi dengan Kang Ajat ya. Nah sekarang juga kita masuk ke merambah ke bidang-bidang semacam pendidikan lah, ada pelatihan-pelatihan kayak gitu, kita ingin berbagi juga gitu ya istilahnya. Jadi berbagi itu bukan terkait materi saja, materi berupa uang atau harta benda kayak gitu ya, tapi juga terkait ilmu pengetahuan lah semacam kayak gitu. Nah khususnya terkait desain ini, mangga tadi Kang Ervan kan sudah jelaskan tuh gimana kalau misalkan bulan Ramadan nanti kita bikin kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan apapun itu termasuk desain grafis. Nah kalau dari saya sih siap support lah intinya Kang Ervan. Itu mau secara online mangga, mau secara offline boleh gitu. Kalau mau secara offline pun nanti kita ada tempat yang bisa diakses, teman-teman bisa datang langsung lah ke tempat kami di Kota Tasik lah, terjangkau dah insya Allah oleh teman-teman dari segala macam penjuru dunia ini. Begitu Kang Ervan dan teman-teman lain. Mangga ayo silahkan, saya mah siap-siap aja. Siap Kang, nuhun pisan ya, nuhun pisan. Tapi selain dari Kang Roni, Kang Ajat juga sama nih kayaknya harus ikutan berbagi. Kemudian teman-teman yang lain, saya sih justru yang diinginkan kawan lokal ini juga ada sama ya, ikut isi sharing gitu ya. Nah nanti sama Vira dan Esa dan Gilang, nanti mungkin akan dibuatkan nih konsepnya. Teman-teman yang mau ngisi materi selama bulan Ramadan ini tentang apa saja nanti di list, nanti kita bikin jadwalnya. Setiap hari apa atau tergantung nanti berapa banyak ide yang muncul, yang mudah-mudahan bisa nambah manfaat lah selama bulan puasa. Selain nambah ilmu secara rohani juga secara jasmani dan asupan ilmu keduniawian juga tetap kita isi gitu ya Kang ya, seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Kang Roni dan Kang Ervan. Mungkin dilanjut ada pertanyaan lagi nih dari Kang Fajar. Kang Ervan, boleh dong nanti ada pelajaran bagaimana cara bikin bisnis plan yang sederhana saja, khususnya bagi BUM desa yang baru, contohnya saya. Nah, Kang Kumata, sama. Oh, tentu dong, itu pasti salah satunya itu ya, bisnis plan ini penting karena bagian daripada perencanaan. Nah ini core-nya Kang Roni ini yang bikin begini bisnis planning ini. Nanti teman usaha nih akan dibantu nih apa saja yang harus dibuka. Tapi bukan artinya pangieunkeun ya, pajarnya pangieunkeun lah bisnis plan. Ayo coba BUMDes, ngeunah wae kan. Kita bikin arahan-arahannya supaya
bisnis plan-nya bisa jangka panjang gitu kan, dan bisa dieksekusi. Tidak hanya sebatas planning saja gitu kan, tapi yang sangat memungkinkan untuk segera dilakukan aksi seperti itu. Itu hatur nuhun. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi kah? Tuh, ada Kang Chandra, cenah saya berbagi apa ya? Yang pasti mah tidak berbagi keluh kesah, cenah. Tidak apa-apa Kang, berbagi keluh kesah juga supaya. Tapi kalau ada yang mau ikut bicara juga boleh sok. Tadi ada yang ngacung deh perasaan. Coba sekarang mah sesi diskusi aja, santai mangga. Mulai deh, ada yang dipertanyakan. Pertanyakan. Mulai nih, Kang Fajar, di badan harus di. Oh, kayak ngantesan di anu sanes tuh. Ngantri. Devir, Kang Rizky, boleh dong berbicara dong. Saya pengen solusi untuk melangkah. Coba lebih diperjelas dong, melangkah kemana ini. Silakan ngacung, Kang Rizky. Nah, Mangga Kang Rizky diaktifin mic-nya juga nggak apa-apa. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak, kejelasannya ini kan saya ini udah lagi nuju. Tiasa aku bahasa Sunda Pak, bias Pak. Mangga Kang. Mangga bahasa Arab kayak bahasa ulah bahasa Siril. Oh siap. Ya Pak, janten kan khususnya kanggo Desa Cigalontang saat ini tos menyiapkan beberapa produk. Cuman dari segi produknya ya tidak memungkiri masih belum maksimal memenuhi kriteria. Jadi khususnya ini Pak, rekan-rekan saya di Cigalontang ini masih bingung nih gitu kan. Ini produk udah ada, cuman melangkahnya ini harus gimana nih gitu Pak. Soalnya kan belum ada pencerahan yang sepenuhnya gitu Pak. Siap. Gitu aja, Ricky, pertanyaannya? Ya saya harap Pak Erpan bisa berkunjung ke Desa Cigalontang. Saya itu mau mengagendakan hari Senin sama BUMDes gitu kan, mengundang Pak Erpan untuk ngobrol bareng di sini gitu Pak. Siap. Nah, sebelum biar memberikan solusi-solusi yang mencerahkan lah Pak. Oke, siap. Oke, boleh sebelum Senin gitu ya. Saya pengen menjelaskan dulu ya Kang sedikit. Jadi tugas teman-teman kawan lokal saat ini gitu kan, jangka pendek adalah membuat produk dulu. Nah, membuat produk dulu itu kan idenya udah ada, terus arahan cara membuat produknya sudah ada, diikutin aja dulu. Jangan berpikir ini produknya bagus atau jelek karena semuanya sama. Apalagi si Pajar beringgungan sarua. Jangan berpikir orang lain tuh udah produknya udah bagus Kang. Karena di sini semuanya kita masih belajar. Yang penting ada dulu produknya. Kalau istilah kita tuh minimum viable product, artinya produk yang sangat sederhana dulu tapi sudah fungsi, sudah bisa dipakai gitu. Jangan dulu berpikir, oh ini produknya kurang sempurna, oh masih kurang ini, kurang itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ikutin aja arahan-arahan dan pedoman-pedoman yang sudah kita buat, apa saja, itu aja dulu dicari. Dipenuhi gitu maksudnya, dipenuhi. Nah setelah itu terpenuhi perbaikannya itu akan terus menerus Kang. Mulai dari datang tamu nih, cobain, oh tamu ini komplainnya ini, perbaiki. Datang lagi tamu yang lain, oh nanti komplainnya ini perbaiki. Jadi perbaikan itu akan terus menerus Kang, tidak berhenti gitu kan. Dan ini sangat panjang sekali. Tapi untuk tahapan awal teman-teman
Kang Rizky dan teman-teman lainnya fokus dulu aja membuat produk dengan pedoman-pedoman yang sudah disampaikan. Nah, setelah ada itu menjadi tugas kita nih, tugas kita yang mencoba menjangkau pasarnya. Siapa nih yang kira-kira bakal membeli produk-produk ini gitu kan. Nanti sambil berjalan kita sambil evaluasi bareng-bareng. Misalkan Kang Rizky, Kang, nah saya itu poyo-poyonya, pakai teh, misalkan gitu. Nanti kita akan diskusi lah, nih kenapa si klien tuh atau konsumen tuh nggak tertarik di produk ini. Nanti ada datanya, data misalkan maunya begini, tapi ternyata Rizky bikinnya begini. Nanti kan bisa diperbaiki terus menerus seperti itu. Jadi intinya gini, jangan berpikir sempurna gitu ya, dan jangan berpikir orang lain produknya sudah sempurna. Nggak ada. Belum ada sampai saat ini. Bahkan kalau boleh saya bilang, dari produk paket yang sudah diupload di website ini, belum ada satupun yang memenuhi kriteria sebetulnya, Mas. Nah, maka dari itu kita perpanjang nih waktunya sampai dengan tanggal 28 April, supaya minimal produk teman-teman yang ada di website itu memenuhi kriteria dulu. Karena itu yang sudah hasil riset kita, kebutuhan konsumen awal itu apa? Informasi yang dibutuhkan itu apa? Itu dulu ya, Kang Rizky. Siap Pak. Hatur nuhun Pak. Siap. Selanjutnya ada dari Kang Chandra. Saya mewakili Kang Fajar. Nah, bagaimana cara membuat tim yang solid sama Kang? Enggak. Ini juga bakal jadi salah satu materi nih Kang nantinya di bulan puasa ya. Karena nih kalau dijelasan di sini bisa dipikir subuh nih terberes-beres gitu kan gitu. Tapi nanti keluhan-keluhan teman-teman ini nih, pertanyaan-pertanyaan teman ini akan menjadi bahan buat kita nih nanti membuat materinya seperti apa. Nah, makanya nih kita perlu banget nih keluhan dari teman-teman atau permasalahan yang dihadapi teman-teman tolong disampaikan supaya materi yang kita akan susun nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nih kayak Kang Aris nih, kalau produk dijual tidak di wilayah desa atau melibatkan desa tetangga boleh. Sementara ini kalau bisa di desanya masing-masing dulu. Nah, karena tujuannya adalah mengidentifikasi dulu potensi yang ada di desa dulu. Tapi nanti ke depannya sangat memungkinkan si produk paket wisata ini akan lintas desa. Nah, kebutuhannya sekarang ada dulu di desa masing-masing. Nah, ketika di desa masing-masing sudah ada, tinggal saling menyomot gitu ya. Misalkan Pusparaja mancing ejeng Ciribing, kan seperti itu bisa dikolaborasikan. Jadi paketnya habis mancing di Pusparaja, kita main air di Puspamukti. Atau misalkan Puspamukti nih, saya menjual menduga manis plus madu misalkan. Nah, dari desa Puspamukti nanti bisa diajak tamunya ke Lengkong Jaya. Nah, kedepannya sangat memungkinkan Kang Aris. Nah, sementara ini karena ini kita di tahap awal, supaya tidak membingungkan gitu kan, banyak itu, banyak iya, banyak itu, banyak iya. Sementara mah kita fokus dulu di desa masing-masing ya. Seperti itu Kang Aris. Siap. Siap, hatur nuhun. Maka teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi kah? Kang Fajar, ada pertanyaan deh? Oh iya. Kang Irfan menyinggung tadi tentang uji coba paket gitu. Saya tuh sempat agak tertarik dengan konsep DKDT desa ke desa ya. Tapi sempat terpikir juga gitu kayak semacam kalau kita ke desa yang cukup jauh itu mungkin bisa diaplikasikan dulu itu kayak di wilayah aja lah, misalkan Pusparaja, Puspamukti, Cigalontang itu kita cobalah 3 desa yang terdekat itu saling mengunjungi terus saling koreksi satu sama lain. Mungkin DKD itu bisa diaplikasikan dulu lah untuk uji coba per wilayah dulu gitu maksudnya. Siap Kang. Nah, program dekade ini inisiatif waktu itu di Cineam. Nih ada ide seperti itu, keren sekali gitu kan. Tapi kita nggak akan bahas dulu ke dekade Kang. Jadi kita selesaikan dulu proses kompetisi ini sampai dengan selesai. Nah, dekade ini kita lagi olah nih mekanismenya yang paling memungkinkan seperti apa dan tidak memberatkan. Terutama itu, tidak memberatkan satu sama lain. Tapi bisa saling membutuhkan. Contoh gini, desa yang akan dikunjungi itu membutuhkan
pendapat dari desa yang lain gitu kan sebagai pengunjung. Nah, kira-kira bagusnya apa nih paket wisata mancing liar ini menurut desa yang lain? Ini bagusnya pendapatnya apa yang kurang, apa yang lebihnya. Dan desa yang lain juga bisa belajar gitu kan. Oh, ternyata di Pusparaja bisa geuning walungan dijieun paket wisata euy. Itu bisa sambil belajar. Tapi mekanismenya nanti akan kita atur supaya itu tadi tidak memberatkan gitu kan dan memungkinkan untuk dilaksanakan lintas desa. Yang pasti itulah, yang pasti lintas desa. Cuman mengenai wilayah atau nantinya per area gitu ya. Nanti itu kita bicarakan kemudian setelah kompetisi ini berakhir. Baru kita luncurkan itu program DKD berikutnya. Sambil program DKD jalan, terus pemasaran juga kita jalan ke target pasar yang pertama dulu yaitu anak sekolah di Tasikmalaya dulu. Nah, itu bisa sambil berjalan beriringan seperti itu. Kang Fajar ya? Hatur nuhun Kak Fajar. Ini sambil bisa ada yang mau bertanya lagi di kolom komentar. Kalau boleh teman-teman nyalain dulu kameranya biar kita dokumentasiin dulu gitu ya. Yuk on dulu kameranya. Gak bisa di-onin dari situ, itu Fir? Kalau Dari admin? kamera mah asa enggak Pak, kalau mic mah bisa. Oh iya. Sok teman-teman yang lain dibuka dulu kameranya, kita foto dulu yuk. Nggak gaya heula. Sudah pada tidur, Fir? Ya gitu, sudah mulai malam makanya. Siap ya teman-teman? Ini adminnya sudah siap kah? Hitung Bu, hitung. Oh siap. Soalnya tadi habis latihan juga, ini capek mau tidur. Loh, mohon atuh ya. Makanya kita tidak lama-lama. Gitu. Siap ya? 1. Timbang dipoto hungkul, Fir age. Dipotongkul ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali deh. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun. Satu kali lagi. Oh, satu lagi. Mau nggak ya request? 1, 2, 3. Sip, hatur nuhun pisan sadayana. Ya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, boleh nanti kontak kita aja, nanti ada call center atau misalnya lewat sosial media kita juga nggak apa-apa, soalnya nanti informasi-informasi akan bersumber di situ gitu ya. Mungkin Tessa boleh tolong screen-nya untuk nanti teman-teman yang butuh materi hari ini bisa di-download di link belum muncul ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang tadi ada yang ketinggalan informasi kah, atau misalnya ada yang tadi kecepatan ngomongnya kah, boleh nanti diakses di link yang akan dikasih oleh panitia. Nah, keluar atau ada link download panduan. Nah, bisa diklik aja. Betul Pak. Boleh Batas waktu. boleh di screenshot dulu gitu ya untuk nanti di download berupa file panduan. Jadi ada informasi-informasi terkait penjurian, pelanggaran dan segala macam. Di situ ada infonya di situ gitu. Gitu ya. Oke teman-teman, lupa udah pada isi link presensi kan ya? Kalau yang belum itu ada linknya di kolom komentar, itu sebagai daftar hadir gitu teman-teman. Itu mungkin biar tidak terlalu malam ya. Dengan ini kita akhiri
technical meeting kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para pemateri, Kang Evan, Kang Roni, atas waktu dan materinya. Kami tunggu inovasi produk-produk wisatanya. Dan teman-teman juga boleh follow sosial media kita seperti Instagram @kamalokal untuk informasi terbaru karena akan diupdate di situ gitu. Nah, materi informasi terkait teknis kompetisi bisa di-download melalui link yang tertera pada layar. Kami juga ingin mengingatkan pada teman-teman yang belum mengisi presensi atau daftar hadir gitu ya. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti technical meeting ini. Gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai, dipersilahkan untuk meninggalkan forum ini. Gitu. Terima kasih banyak ya untuk semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti technical meeting ini. Semoga produk-produk yang diciptakan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.